mewakili para matahari yang sekarang sedang berada di luar negeri. Desi Pak. Aparat desa. Jersey secara simbolis yang akan diwakilkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan kepada Pak Tamsil sebagai simbolis pembukaan lembaran baru dalam tambahan skuad Timnas Amin untuk pemilu 2024. Mewakili segenap tim lainnya. Jersey yang diberikan adalah jersey head coach mewakili para matahari yang sekarang sedang berada di luar negeri. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab media. Kami hanya membuka 1-2 pertanyaan saja. Akan dari Pak Anies dan juga Gus Imin, nantinya akan silakan untuk memilih kepada rekan-rekan media yang akan mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya. Sebelum saya bertanya, saya ingin menggarisbawahi dari semua nama itu disampaikan. Ada beberapa perhatian. Satu, semua unsur partai pendukung masuk di sini. Jadi kalau dilihat dari unsur ini, satu, semua unsur partai pendukung. Kemudian kedua, elemen relawan masyarakat sipil yang selama ini bekerja, selama 1 tahun lebih bekerja, itu terakomodasi di sini. Dan ini mewakili unsur juga masyarakat sipil, tapi juga banyak purnawirawan yang terlibat di dalam tim pemenangan. Kemudian organisasi-organisasi profesi, itu unsur-unsurnya ada semua di sini. Kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan, unsurnya ada semua di sini. Nama mereka belum tentu kenal, tapi mereka memiliki grassroots yang nyata. Mereka memiliki dukungan yang nyata. Itu yang kita. Lalu poin penting berikutnya adalah bahwa ini adalah tim tumbuh atau growing team yang tentu akan terus tiap waktu mengalami pertumbuhan, perkembangan. Jadi tidak aneh apabila hari ini lebih dari 700, mungkin minggu depan sudah menjadi lebih dari 1000, mungkin bisa sampai 1500. Mengapa? Karena kita berbicara tentang seluruh wilayah Indonesia yang lebih dari 500 kabupaten kota. Jadi itu saja memberikan semacam summary atas apa yang tadi sudah dipaparkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Selamat sore Pak, Bella dari CNN TV Indonesia. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, perbedaan antara jabatan tadi head coach dari Pak Ahmad Ali, Pak Tamsil dan lain-lain itu dengan kantor ini apa jabatan? Yang kedua terkait dengan nama jabatan penasehat. Kalau saya salah kalau di awal ya Pak Sultaris Nombatir kan masuk juga ya Pak, karena masih PAN. Ya, soal ada yang ini mendukung Prabowo dan juga bisa pendapat dari koalisi perubahan ya. Desi Pak. Aparat desa. Oke. Ini bisa menjawab itu. Ya, gini. Yang pertama, kapten dan co-kapten, kapten eksekutif, ini adalah semua kegiatan sifatnya eksekusi. Yang namanya coach sifatnya memberikan strategi, memberikan arah mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dikurangkan, mana yang harus larinya lebih cepat, mana wilayah yang mungkin harus dijangkau. Jadi head coach ini yang memberikan guidance kepada tim untuk berada di posisi eksekutif. Jadi itu ya. Tetapi mereka tentu bisa memanggil, bisa diskusi, bisa memberikan arahan. Nah justru itu yang dibutuhkan, sehingga capres dan cawapres bisa keliling mana-mana. Karena ada yang menjadi head coach yang membantu, mendorong, menopang yang dikerjakan di level eksekutif. Dan kedua, Pak Sudesno Bayan lebih mewakili unsur Muhammadiyah.
sebagai tokoh Muhammadiyah yang beliau terlibat di sini. Jadi sudah berkomunikasi dan beliau memang sebagai tokoh Muhammadiyah kami undang untuk ikut berada di sini. Dan sudah aktif juga sebetulnya. Sudah kerja. Siap. Satu lagi. Iya, soal organisasi silakan dicek aja karena banyak organisasi yang sekarang beredar di mana-mana. Masing-masing punya orang dan tokoh-tokohnya. Saya nggak hafal persis siapa yang di mana, siapa yang di sini. Tapi kita lihat aja, silakan dicek. Satu lagi mungkin ada di Selamat sore Mas Anies, nama saya Santi Dewi dari Jayapans. Ada dua pertanyaan Mas Anies. Yang pertama, kalau pertanyaan dia tadi terkait si Pak Ahmad Ali, karena sebelumnya sempat beredar sebenarnya yang dijadikan fakta integritas itu adalah Pak Syawi. Gitu. Maksudnya, apakah sebenarnya tadinya Pak Ahmad Ali yang memang bisa dari awal dijadikan fakta integritas dan bukan dijadikan sebagai head coach gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kehadiran Mas Anies dan Gus Imin di Masjid Azikra di Bogor itu kan sempat disodori fakta integritas. Apakah fakta itu sudah direview oleh pasangan Amin dan apakah akhirnya akan disetujui poin-poin dalam? Terima kasih. Sedari awal memang arrangementnya adalah beliau memimpin di head coach karena itu lebih pada memberikan kepada semua strateginya, arahnya, dorongannya gitu. Kemudian kedua mengenai fakta integritas, kami sedang review, nanti kita akan bahas sama-sama. Dan ya, kita pada prinsipnya melakukan kegiatan fakta integritas itu dengan banyak pihak, bukan hanya satu seperti itu. Ada banyak sekali yang kita nantinya akan mendapatkan fakta integritas dan semuanya harus mengedepankan kepentingan publik berdasarkan kepada prinsip Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, pilar-pilar itulah yang menjadi pegangan kita. Dan kenapa banyak pihak yang sekarang juga menginginkan ada fakta integritas? Ya karena mereka nggak kepengen janjinya tak tertunaikan. Karena ada orang-orang lawan terkait dengan janji yang dalam pelaksanaan itu tidak terlaksana. Jadi kita sekarang meninggalkan? Taman guys. Sudah cukup. Jangan terlalu lupa kawan lama. Baik, terima kasih kepada Pak Anies dan Gus Imin atas jawabannya. Selanjutnya beralih kepada acara terakhir yaitu sesi foto bersama. Di bersama Pak